Pemirsa, sejak ditetapkan sebagai ormas terlarang, ruang lingkup Front Pembela Islam atau FPI semakin dipersempit. Ya, setelah sejumlah atribut mereka berupa spanduk dan baliho ditertibkan, Kapolri menerbitkan maklumat pelarangan penggunaan simbol Front Pembela Islam. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz, menerbitkan maklumat Kapolri berisikan larangan penggunaan simbol Front Pembela Islam. Maklumat juga berisikan larangan masyarakat untuk ikut baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menggunakan simbol dan atribut FPI. Polri akan mengedepankan Satpol PP dalam penertiban lokasi yang terpasang spanduk, banner, atribut dan pamflet terkait FPI. Masyarakat juga diimbau tidak mengakses dan menyebarluaskan konten milik FPI yang berisikan berita bohong, provokatif, dan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Dan yang B, itu ada masyarakat segera melapor kepada aparat ya bila menemukan ada suatu kegiatan simbol Front Pembela Islam maupun atribut serta tidak melaksanakan tindak pelanggaran hukum. Dan yang ke D itu masyarakat tidak mengakses atau mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam baik melalui website maupun medsos. Artinya bahwa yang poin 2D tersebut selama tidak mengandung berita bohong ya, potensi gangguan Kamtibmas ataupun provokatif, mengadu domba ataupun perpecahan itu ya, dan sara itu tidak masalah. Tapi kalau mengandung itu tidak diperbolehkan ya, apalagi nanti mengakses atau mengupload ataupun maupun menyebarkan kembali yang dilarang maupun yang ada tindak pidananya. Maklumat Kapolri dikeluarkan berdasarkan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh 6 menteri. Anggota Polri wajib melakukan penindakan sesuai dengan aturan perundangan jika melihat dan menemukan segala macam bentuk kegiatan dan penggunaan atribut FPI di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Stephen Patibana, Anugerah Pertama, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi terus menyisir markas FPI yang menertibkan baliho bertuliskan FPI ataupun yang bergambar pimpinan FPI Rizik Syihab. Saat menertibkan atribut FPI di dekat kediaman Rizik Syihab, sempat terjadi insiden kecil. Setelah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, aparat keamanan terus menertibkan atribut FPI. Jumat kemarin, aparat gabungan mendatangi markas FPI di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Mereka mencopot atribut, banner dan baliho bergambar logo FPI dan Rizik Syihab. Bersenjata lengkap, aparat menyisir area sekitar kantor DPP FPI dan sekitar rumah Rizik Syihab di Jalan Paksi. Saat penertiban atribut terjadi insiden kecil. Sejumlah orang yang menjaga markas DPP FPI dibawa petugas. Ya kan memang sudah tidak boleh ada kegiatan. FPI tidak ada kegiatan lagi. Dari ditetapkan tadi tidak ada kegiatan dalam bentuk apapun. Artinya setiap kegiatannya FPI yang berhubungan dengan FPI pasti akan kita bubarkan. Misal dia memaksa lagi Pak akan melakukan press conference. Ya kita akan lakukan penangkapan. Pak, ini kan tadi sempat ramai juga di media sosial setelah FPI dibubarkan bakal ada lagi front perjuangan. Oh, silakan. Pencopotan atribut FPI akan dilakukan di wilayah lainnya di ibu kota. Polisi juga akan menghentikan semua kegiatan yang dijalankan FPI. Dari Jakarta, Hasbiallah, Yulisa Lorena, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pembangunan pos 3 pilar di dekat bekas markas Front Pembela Islam di Petamburan, Jakarta terus dilanjutkan. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pembangunan dijaga anggota Babinsa TNI. Suasana Jalan Petamburan 3 Jumat kemarin tampak sepi semenjak personil gabungan TNI dan Polri mencopot spanduk FPI pada 30 Desember 2020. Aparat keamanan masih berjaga. Pembangunan posko 3 pilar juga terus dilanjutkan. 3 pekerja yang membangun posko dijaga oleh anggota Babinsa TNI. Pembangunan posko akan selesai dalam sepekan. Posko 3 pilar nantinya akan digunakan melayani masyarakat.
Pemirsa, pemerintah menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang. Pemerintah menyatakan secara de jure FPI sudah bukan lagi organisasi sejak Juni 2019 lalu. Pemerintah menetapkan Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang. Ada 6 alasan pemerintah melarang FPI, yaitu FPI tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai ormas, tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar sejak Juni 2019, dan anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan tertuang dalam surat keputusan bersama yang ditandatangani pimpinan 6 kementerian atau lembaga, yaitu Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Ya kan sudah jelas itu merupakan organisasi yang dilarang segala aktivitas maupun penggunaan atribut semua. Dan tentunya aparat keamanan akan menegakkan itu semua. Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menghormati keputusan pemerintah melarang aktivitas organisasi Front Pembela Islam. Namun PAN akan mengkaji kembali keputusan pemerintah karena menilai FPI memiliki sepak terjang yang cukup baik dalam beberapa aksi kemanusiaan. FPI ini kan sebetulnya adalah satu organisasi yang saya kira juga pernah melakukan banyak kegiatan yang baik ya. Jadi mereka dulu waktu tsunami di Aceh itu mereka adalah organisasi terdepan yang juga tanpa pamrih untuk memberikan bantuan dan luar biasa, dan itu saya kira terekam secara baik di dalam memori kita. Keputusan pelarangan FPI berlaku sejak 30 Desember 2020. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak ikut dalam kegiatan yang menggunakan simbol FPI. Masyarakat diminta melaporkan jika ada kegiatan yang mengatasnamakan FPI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah mengumumkan status Front Pembela Islam sebagai ormas terlarang dan berikut 7 poin larangannya. Saat ini pemerintah Republik Indonesia 7 poin larangan tersebut diantaranya pemerintah resmi melarang kegiatan FPI karena tidak terdaftar baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Selain itu, aktivitas FPI melanggar ketertiban keamanan dan yang bertentangan hukum seperti tindak kekerasan, razia sepihak, serta provokasi. Pemerintah juga melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah NKRI. Aparat penegak hukum berhak menghentikan kegiatan FPI yang melanggar hukum. Berikutnya, masyarakat diimbau tidak terpengaruh dan terlibat kegiatan penggunaan simbol FPI dan atribut FPI, serta melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI. Kementerian dan lembaga menandatangani surat keputusan bersama guna mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai perundang-undangan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, yakni 30 Desember 2020.
Ya pemirsa, di segmen selanjutnya ada informasi mancanegara yang akan disampaikan rekan saya Salsabila Syaira. Ya Salsa, ada informasi terbaru apa dari mancanegara yang akan disampaikan nanti? Ya Bram dan juga pemirsa, informasi dari mancanegara akan dibuka dari Iran yang peringatkan Amerika Serikat tentang pembalasan kematian Sulaiman. Dan kami akan kembali usai jeda berikut.